Dalam debat terkait menjadikan Jakarta kota global, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menekankan peningkatan sumber daya manusia tanpa membuat warganya tidak terpinggirkan. Sementara Ridwan Kamil menekankan pentingnya desentralisasi agar Jakarta bisa diurus bersama hingga tingkat RW. Sedangkan Cagup Dharma Pongrekun menekankan pentingnya memprioritaskan warga Jakarta untuk lapangan kerja di Jakarta. Kita tahu bersama, Jakarta sekarang menempati nomor 74 dari 156 kota global. Jakarta hanya unggul 2 poin dari Manila dan 4 poin dari Bangkok. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan kami lakukan untuk itu? Kita tahu bersama, sebagai kota global, yang pertama yang paling penting adalah aktivitas bisnis atau perekonomian. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, dukungan politik. Yang keempat adalah keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan kita untuk menjadi kota global. Untuk itu, sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam penilaian untuk indeks kota global. Dalam indeks yang dikeluarkan oleh PIRNI, sumber daya manusia 30% menempati itu. Kelurahan kita ada 267. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi, maka kita harus yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan juga untuk para mahasiswa KJMU, betul-betul negara harus hadir untuk itu. Inilah yang menjadi persoalan, kenapa sumber daya manusia kita seringkali tidak siap. Termasuk yang sudah saya katakan tadi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan job fair selama 3 bulan sekali di kantor kecamatan, bahkan kalau perlu di kantor kelurahan. Inilah yang akan kami lakukan secara detail. Untuk itu, supaya kita bisa menaikkan menjadi kota global, saya bercita-cita kalau saya dapat amanah ini, saya yakin, hakul yakin, 5 tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota global dunia, dan artinya naik peringkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep Ridho adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN. Di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka. Dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2.700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa ngurus yang besar-besar, di level ujung bisa oleh Lurah dan para RW yang diberdayakan. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia. Ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi. Menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting. Ada masalah persaingan di dalam pekerjaan, di mana Jakarta, gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta, itu harus mendahulukan yang ber-KTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Dengan program jaminan Babe, maka kami sebagai gubernur akan menjadi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.